Leksikal dan semantik. Oh, iya 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 iya. Gimana ya? Kalau itu udah dari SD, Pak. Ya, right. Morfologi itu emang sudah dari SD, tapi begitu kita udah kena yang nama, aduh kok kayak gini sih bukunya. Kalau kita sudah apa namanya? Kalau sudah masuk ke linguistiknya, kita pasti akan sedikit kesulitan. Sintaktis, sintaktis, sintaks itu dia urusan grammar, berhubungan sama grammar. Leksikal itu berhubungan dengan leksikon, leksikon, word, 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 word. Nggak tahu saya, tiba-tiba dia mutar sendiri nih. Ya Allah, morfosintak juga ada nanti. Kapan itu morfologi sintaks? Itu mata kuliah atau apa? Oh, itu mata kuliah morfologi sintaks itu. Oh, ya di mata kuliah itu pasti nanti akan belajar morfologi yang lebih dalam dan sintaks yang lebih dalam. Sintaks itu dia simpelnya itu adalah grammar. Dia berhubungan sama grammar. Itu sintaks. Kemudian morfologi, morfologi itu berhubungan dengan kata pengembangan kata gitu. Misalnya possible ya. Misalnya saya tulis possible. Nah, nah kalau nanti ada imbuhan sama akhiran kan, misalnya kita tambah imbuhannya impossible. Oke, oke sip. Ah, ini morfologi dari possible itu saya nggak bisa bilang gitu ya. Tapi untuk belajar ilmu ya morfologi pasti kita belajar yang gini-gini. Suffix, prefix ya itu pasti kita pelajari ya. Impossible, impossible gitu. Habis itu misalnya eh understand gitu ya. Ini akhiran misalnya. Understand. Tambah able ujungnya. Understandable. Ini maknanya kan udah berubah gitu. So, kalian akan pelajarinya seperti seperti ini gitu nanti di morfologi. Oke? Okay? Enjoy aja, jangan dibawa pusing. Kalau sinteks nanti mungkin kalian detailnya nanti akan belajar yang seperti SPOK, SVO gitu. Tahu kan SVO apa? S apa? V apa? O apa? Tahu kan? Good. Jadi nanti di sinteks kalian akan belajar tentang grammar. Kalau di morfologi kalian akan belajar yang seperti ini gitu. Ya, prefix, suffix ya. Oke, enjoy. Right, buku ini kita bahas sedikit ya. Buku ini nah lihat nih tahunnya, tahun 1965, first publish. Kemudian The Fifth Impression itu sekitar 1978. Jadi udah berapa dekade ya. Di Hong Kong juga ada nih dipublish buku ini. Jadi orang Hong Kong juga pakai ini, Kuala Lumpur juga ada ini. So, ini menjadi buku yang bagus untuk kalian untuk belajar ya. Bentar kita lihat daftar isinya. Daftar isi, daftar isi.
Nah, ini dia daftar isi. Hmm, kalian nggak perlu baca semua. Iya, ini ditulis buku orang luar dah pasti. Si siapa tadi namanya? Chatford. Yang nulisnya tuh Chatford. Catford. JC Catford. Ya, tahun 19 berapa tadi? 60 sekian gitu ya. So, kalian kalau kalian memang tertarik untuk baca buku ini, kalian boleh start dari General Linguistic Theory. Ya, ini mungkin sekilas lihat bagus, tapi begitu baca kalian bingung ya. Iya, saya juga dari semalam coba baca untuk memahami ya kan, tapi belum dapat gitu. Tebel nggak pak? Cuma 93 lembar, cuma 93 halaman gitu. Kalian jangan lihat halamannya, jangan lihat halamannya, kalian lihat kontennya aja. Bagaimana sih? Hah? Dibeli di mana? Enggak, itu di upload. Udah saya upload di Facebook. Udah saya upload di grup kita. Jadi kalian tinggal download aja. Kalau kalian mau print ya boleh gitu. Paling anti sama tebal-tebal. Gini dia caranya untuk mengantisipasi buku-buku tebal. Lihat kontennya aja. Lihat daftar isinya saja. Jangan kalian lihat isinya. Kalau kalian lihat daftar isinya, bagaimana sih yang paling menarik untuk kalian? Kemarin itu Mbak Dewi tanyain tentang ini, translation equivalence, ya kan? Makanya saya sengaja cariin buku yang ada teori-teori translation equivalent ini apa gitu. Karena saya sendiri juga belum pernah dengar. Dan saya sendiri karena bukan jurusan translation kan, kalian yang pelajari translation dulu semester ini. Sa- eh 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 jangan diturunin. Ada yang bentar. Ada sebagian yang turunin bukunya. Sorry. Sorry. Sebagian oke. Kemudian ya ini equivalence-nya kalau kalian mau baca nanti di halaman 27. Jadi kalian jumping to page 27 gitu, ya kan? Jadi nggak mesti harus baca semua gitu. Kemudian mana lagi yang mau menarik untuk kalian? Grammar and lexical translation. Boleh lah kalian baca halaman 71 gitu. Habis itu mau ini boleh juga dibaca. Just keep reading. Kalau kalian nggak paham, setelah kalian baca, just continue, oke? Okay? Jangan berhenti, do not stop. Keep reading. Itu dia salah satu kunci dalam reading. Biarin aja kalian nggak paham. Yang penting kaliannya itu tetap baca gitu. Nanti begitu kapan kalian membaca sekali lagi tentang itu, kalian udah mulai paham sedikit-sedikit gitu. Saya seperti itu. Kalau saya nggak paham, saya nggak stop, saya lanjut terus sampai nanti udah selembar, dua lembar gitu. Udah, biarin aja gitu. Alright. So, like that. Ya, ini dia bukunya tentang ini ya. Nah, ini ya, halaman pertama itu tentang General Linguistic Theory ya. Di sini dia sebutin tentang M.A.K. Halliday. Tahu tahu Halliday siapa? Pernah dengar? Ya, good. Hmm, teman baik, teman baik. Siapa Mbak nih? Teman baik apa tuh? Teman baik main apa? Main lompat tali. Tiap buku ada dia. Tiap buku ada dia. Iya, karena dia memang eh
dia ya oke lah bilang di terjemahan boleh. Dia bergerak di bidang sebenarnya lebih kepada grammar dia. MAK Holiday itu dia lebih fokus ke grammar. Jadi eh discourse analysis juga dia bisa masuk, you know. Ya, dia kuat di linguistiknya itu kuat sekali. Makanya dia menjadi apa namanya? Bapak di beberapa buku, di beberapa teori dia menjadi sumbernya gitu, ya. Oke, di sini ada ceritain sedikit tentang MLK Holiday. Nanti istrinya itu Ruqayyah. Kalau kalian pernah dengar buku Cohesion, Cohesion dalam bahasa Inggris, eh MHK Holiday ini dia nulis nanti sama istrinya gitu. Oke, Ruqayyah Macali. Saya lupa nama aslinya siapa. Oke, what else nih? Ini masih tentang buku. Itu teman saya waktu playgroup. Bentar ya, saya cari. Mbak Dewi nggak datang ya, nggak hadir ya. Critical analysis for grammar. Misalnya kalian terjemahin apa namanya movie seperti movie tadi. Kalau misalnya sebuah pertanyaan kan kadang kita tidak tahu kan, dia ini pertanyaan atau bukan gitu kan. Jadi yang kita ketahui itu adalah sebuah pertanyaan atau bukan itu melalui intonasinya, ya kan? Melalui tone-nya, tone dari unit itu. Misalnya seperti kata yes ini. Kalau misalnya saya bilang yes biasa atau yesterday gitu kan, biasa aja kan, bukan pertanyaan kan. Tapi eh, kalau misalnya saya bilang yes, naik dia gitu menjadi pertanyaan. Kemudian misalnya yesterday gitu, naik dia jadi menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian John came yesterday gitu. Jadi waktu menerjemahkan misalnya movie atau TV show gitu, karena di situ tidak jelas tanda bacanya itu apakah ini pertanyaan, tanda seru gitu, kapan dia titik, kapan dia stop gitu. Itu yang harus dari kitanya sebagai translator eh, aware tentang hal-hal seperti ini. Ya, mana lagi? Ini transcription sebenarnya gimana ya menerjemahkan ini ya. Eh, me, me- ini lebih ke discourse analysis bagian ini. Bagian ini kalian bisa skip aja. Ada pertanyaan? Any question so far?